Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Satu oknum yang sempat tersebar ke media sosial itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena itu hanya persahabatan dan itu chat-chat pada tahun 2020 ya, dan tidak ada. Langsung aja nih Bang, tentang update dari kakak Indonesia sendiri seperti apa sih sekarang? Untuk permasalahan hukum atau apa? Hukumnya dulu. Untuk permasalahan hukum ya kemarin sudah sebagai terlapor dan pelapor juga sudah dipanggil dalam pemeriksaan tahap penyelidikan ya. Tentunya sudah diklarifikasi semua dengan jawaban-jawaban dan bukti-bukti yang ada seperti itu. Dan kemarin saya dengar juga ada laporan lagi dari saudari U ya. Ya tentunya kita masih menunggu untuk datangnya panggilan bersurat resmi, dan tentunya akan klien saya hadapi tentunya. Banyaknya laporan dari untuk di Medina sendiri Bang, banyak yang membanding dia sendiri dari kondisinya Medina sekarang seperti apa sih? Klien saya masih kuat, sangat kuat mentalnya, dan berkomitmen untuk menyelesaikan semuanya, tidak ada kabur atau drop sama sekali. Dan menurut saya Medina orang yang bertanggung jawab, dan saya akui mentalnya sangat kuat ya. Dari konsultasi terakhir sendiri dari Abang sama Medina itu seperti apa Bang, masalah hukum dan segala macam? Ya, komunikasi tetap terjadi ya, hampir tiap hari walaupun via telepon ya, karena domisili klien saya kan di Bandung ya, seperti itu. Soal yang pelaporan kemarin abang yang soal bom tuh. Terkait itu ancaman bomnya gimana sih? Oh, yang terkait tentang dugaan postingan bom ya. Saya udah melihat pembuktian dari klien saya. Cuman di sini saya tidak mau mendahului tahap-tahap penyelidikan di Polda Metro Jaya. Tapi saya sudah melihat, dan itu sebuah stiker ya. Stiker di Instagram, dan tidak ada menyebut nama apapun gitu. Tapi ya saya juga nggak mau mendahului, tapi saya sudah melihat bukti-bukti yang ada seperti itu. Ancaman bom itu gimana sih maksudnya? Apakah Medina memang mengancam gua bom nih lu, atau gimana Ci? Ya itu hanya sebuah stiker ya, sebuah stiker emoticon seperti itu, dan tidak ada menyebut nama saudari yang menjadi pelapor gitu. Ya tentunya biarkanlah nanti pihak berwenang dan berwajib yang menentukan gitu. Tapi saya sudah melihat bukti-buktinya seperti itu. Oke, terkait pelaporan dari MI, dari U gitu kan? Apakah ada pemanggilan lanjutan Ci, atau pemeriksaan lanjutan? Sejauh ini belum ya. Kalaupun ada pemanggilan, tentunya saya akan mengkomunikasikan juga sama klien saya, apakah jadwalnya tersebut berbentrokan atau tidak. Tentunya sampai saat ini belum ada seperti itu, belum ada panggilan atau peningkatan status apapun seperti itu. Oke, kalau untuk laporan MZ sendiri terhadap terlapor itu gimana Ci update? Oh, kemarin saksi-saksi sudah diperiksa juga. Orang yang melihat postingan-postingan dari saudari terlapor ya, seperti itu sudah diperiksa juga. Kabarnya ada laporan baru tuh, itu laporan apa ya? Laporan baru ya terkait yang itu, yang saudari U itu ya. Bukan yang MZ melaporkan ke polsek, salah satu polsek di Bandung. Oh, itu yang di Cimenyan itu sudah lama. Itu apa sih terkait di dengan Cimenyan ini apa, mantan asistennya Medina seperti itu. Oke, sudah bisa dilaporkan. Dijelaskan apa sih yang Ya kalau laporannya sih adanya penggelapan dan penipuan ya, mengenai jual beli tas lah seperti itu. Yang membawa kabur uang itu bukan Ci? Iya. Ya. Benar. Berarti T ini ada kaitannya dengan urusan yang MI sebut ada jual beli tas itu, bukan? Iya, mungkin ada kaitannya. Mungkin ada kaitannya seperti itu. Tapi sampai sekarang kasus tersebut Sudah saya dengar sih menjadi DPO ya. Seperti itu. Tapi untuk lanjutannya saya belum tahu pasti lagi sih seperti itu. Kerugian berapa yang dialami MZ? Sekitar hampir 600 ya. 600 juta. 600 juta. Seperti itu. Bang, terkait yang postingan menghadapi KDRT sendiri itu seperti apa sih Bang persisnya Bang? Kalau untuk postingan-postingan yang terkait dengan Medina
ada postingan dugaan KDRT. Saya belum mau menanggapi secara langsung ya, karena dari tanggal 13 Oktober kemarin, baik dari Medina dan suaminya saudara Lukman telah menunjuk saya sebagai mediator untuk memediasikan keduanya, seperti itu. Berarti ada perhara rumah tangga dong, Cik? Berarti ada percekcokan? Ya, percekcokan memang ada. Tapi selain saya sebagai kuasa hukum, lawyer, saya juga adalah mediator yang tersumpah yang berlisensi gitu. Jadi dari pihak Medina dan Lukman menunjuk saya untuk mencari solusi dan titik temu. Tapi tidak ada permasalahan yang lebih serius untuk misalnya tanda kutip melakukan gugatan atau apa. Berarti belum sejauh ada itu. sejauh itu. Dan dari tanggal 13 saya mengkomunikasikan keduanya, insya Allah, dan sudah terjadi ya. Tadi saya dengar sudah ada komunikasi dan saling berbalas Antara pesan Medina antara Medina dan Lukman, seperti itu. Tapi apa sih di balik itu motifnya Medina mengupdate dia terkena kekerasan gitu loh? Itu apa sih? Mungkin bisa Ya, ada mungkin ya. cerita dari Medina kah gitu? Ya mungkin curahan hati aja, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini tidak ada peran dari pihak ketiga ya dalam hal hubungan rumah tangga Medina dan Lukman, tidak ada. Tidak ada sama sekali bukan Jadi pihak ketiga. kalau ada posting-postingan yang mengkait-kaitkan dengan satu oknum yang sempat tersebar ke media sosial, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena itu hanya persahabatan dan itu chat-chat pada tahun 2020 ya, dan tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan rumah tangga saudari Medina dan saudara Lukman saat ini. Itu chat-chat lama yang sengaja dikait-kaitkan gitu. Berarti ada Seperti indikasi memang ada masalah rumah tangga sebenarnya. Ya inilah selisih paham, dan sekarang saya sudah bekerja untuk memediasikan keduanya dan lagi sedang self healing masing-masing lah, introspeksi masing-masing, tapi komunikasi sudah ada kembali. Tapi Ya memang- kita doakan saja. Tapi memang betul Lukman itu temperamen hingga adanya kekerasan terhadap Medina. Kalau itu saya tidak mau berbicara terlalu jauh sampai situ karena dari bukti-buktinya pun saya juga belum mengetahui itu asli atau tidak. Yang jelas sekarang lagi sedang introspeksi masing-masing antara Lukman dan Medina. Tapi tidak ada perintah atau ke saya untuk membuat gugatan atau apa. Ini saling introspeksi diri aja. Tapi alhamdulillah per hari ini, per tanggal 16 ini sudah ada komunikasi antara dua belah pihak. Dimana kemarin saya udah mulai bekerja dari tanggal 13 kemarin ya. Seperti itu. Percekcokan tersebut dimulai dari kapan sih selama masa pernikahan beliau berdua? Ya baru-baru saat ini, ya mungkin karena ada banyaknya ujian yang ada, jadi ada selisih paham. Tapi saya juga sebagai lawyer dan mediator tersumpah, saya juga, dan selain itu dua belah pihak ini kan adalah sahabat saya gitu. Saya akan berjuang untuk tentunya untuk mendamaikan keduanya. Tapi berbanding terbalik sih dengan Ya. postingan-postingan Medina yang menyebutkan sudah 5 tahun perjalanan ini puncak hal kesabarannya terjadi katanya. gitu loh. Dia Ya, sudah kan sabar 5 tahun gitu. Ya kan memang 5 tahun itu kan memang usia pernikahannya. Kemarin pun yang sebelum ini posting-posting tersebut masih baik-baik saja. Saya juga sering ini komunikasi sama berdua dan jalan lah masing-masing. Cuman Ada setahun belakangan ini ada keributan. ya pasti setiap rumah tangga tentunya pasti ada lah ya untuk selisih paham seperti itu. Cuman kan bagaimana menyikapinya aja. Sedangkan klien saya Medina juga kan sekarang lagi fokus untuk menghadapi permasalahan hukumnya yang dia akan menyelesaikan dengan segera gitu. Tapi bisa disebut ada nggak 6 bulan atau 3 bulan belakangan ini terjadi keributan? Iya, untuk keributan seperti yang ada di postingan saya tentunya tidak sedalam itu ya. Fokus saya kan di sini hanya mendamaikan dan mengkomunikasikan gitu sebagai mediator gitu bagi kedua sahabat saya ini, seperti itu. Bang, tapi kalau soal sikap temperamen itu kan menurut Medina dia udah puncak kesabarannya untuk kali ini, makanya dia udah nggak mau menutup-nutupi lagi. Berarti emang selama berumah tangga emang Medina sering menyembunyikan sesuatu? Kalau saya selama bersahabat sama Medina dan Lukman yang sering jalan bareng juga tidak ada ditemukan seperti itu ya. Tetapi ya bisa-bisa saja kalau misalnya
ada hal-hal terjadi dan selisih paham, tapi kalau di depan saya emang tidak ada percekcokan yang sampai menjurus seperti itu bang. Oke. Mengalami KDRT-nya sendiri sudah berapa kali sih kan yang didengar dari Kalau saya sih hanya juga melihat dari postingan. Tentunya saya kan di sini fokusnya sebagai mediasi untuk menjaga ritme untuk menjadi jalan tengah ya untuk penyelesaian yang sama-sama bisa dimanfaatkan untuk lebih baik gitu seperti itu. Oke. Audio Jungle.